Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Hati kami terbuka ya Tuhan. Kami rindu setiap langkah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan dan mempermuliakan-Mu. Kiranya dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap interaksi kami, hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat. Pagi hari ini kami kembali membuka hati kami. Kiranya benih firman-Mu tertabur dalam hati kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami hidup di dalam kehendak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang siap menerimanya mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini?
Udara dingin tapi tidak membuat hati kita dingin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang rekan pernah membagikan cerita kepada saya. Katanya suatu kali ada seorang kakek datang kepada dokter pribadinya dan mengeluh. Terus terang ya dok, akhir-akhir ini kalau saya bicara dengan istri saya itu rasa jengkel sekali. Kenapa kek? Ya pendengarannya itu kok akhir-akhir ini kok mulai cenderung berkurang. Alias istri saya itu, maksudnya bukan istri saya, istri kakek itu, itu mengalami ketulian. Lalu si dokter menyarankan gini, coba pastikan dulu tingkat ketuliannya itu sampai seberapa. Nanti kalau pulang dari jarak 10 meter, sapa istri kakek. Kalau jarak 10 meter enggak terdengar atau enggak respon, coba jarak 5 meter. 5 meter tetap enggak respon, 3 meter. 3 meter enggak respon, 1 meter. Kalau 1 meter enggak respon, coba dekatkan ke telinganya dan sapa. Kalau tetap enggak respon ya berarti ya itu bukan lagi tuh. Ya betul, si kakek pulang dan kemudian dengan semangat dia menyapa sang istri. Hai sayang, siang nanti masak apa ya? Tidak ada respon yang dia dapati. Lalu dalam jarak 5 meter kembali dia katakan, sayangku, siang ini masak apa ya? Si kakek merasa tidak ada respon. Dan kemudian jarak 3 meter, 1 meter. Dan dia kemudian mendekatkan bibirnya dan berbisik kepada nenek. Siang ini masak apa sih sayang? Romantis kan si kakek. Lalu tiba-tiba si nenek merespon. Kamu itu ya sudah berapa kali aku mengatakan. Dari jarak 10 meter tadi. Aku sudah bilang bahwa hari ini, siang ini aku masak sayur asem untuk kesukaanmu. Jarak 5 meter begitu sampai kamu akhirnya dekat telingaku. Nah Bapak Ibu, dari fakta ini sesungguhnya siapa yang tuli Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang kita ini begitu cepat menilai orang lain. Ya. Kita kadang seringkali menarik kesimpulan terhadap sikap orang lain. Dan memang ada satu fakta di dalam diri kita. Ada cara cepat yaitu merespon yang namanya heuristik. Di mana mekanisme itu membuat kita ya, cepat menilai seseorang dari pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Dan parahnya Bapak Ibu, di era digitalisasi ini, orang gampang sekali memberikan label kepada orang lain. Postingan-postingan yang singkat tanpa kita refleksikan dulu, begitu saja kemudian kita nilai. Orang bisa berujar apa saja karena dia tidak memiliki hubungan emosional di media sosial. Tanpa identitas atau anonim dia bisa menilai orang sesukanya. Dan sadar atau tidak sadar, mekanisme algoritma tertentu itu bisa digunakan untuk menggiring opini dan membentuk seseorang untuk bisa menilai menurut apa yang orang banyak itu nilai. Dan ini adalah satu tantangan bagi kita Bapak Ibu.
sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai tubuh Kristus, sebagai bagian dari sesama, kita harus membangun satu dengan yang lain. Tidak terhindarkan memang penilaian atau kritik itu terjadi. Namun pertanyaannya, namun tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan penilaian, bagaimana kita bisa membangun orang lain, bagaimana kita bisa memberikan saran kepada orang lain. Namun pada saat yang sama kita tidak terjebak pada sikap menghakimi. Bagaimana kita menghadirkan kasih yang membangun, yaitu kasih yang tanpa vonis. Saya mau mengajak kita belajar pagi hari ini dari berita di Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Kalau kita membuka Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2, ada nasihat yang begitu tegas dikatakan Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam teks di sini Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita jangan menghakimi. Sikap menghakimi ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita membaca pasal 7 ayat 13, di situ justru Tuhan Yesus mengatakan kepada kita supaya kita bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti apa? Diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Suatu kali saya pernah diajak teman untuk melihat instalase perangkat elektronik. Dan saya mendapati ada laptop, ya, katanya merek Apple. Tetapi harganya itu kok fantastis murah. Tapi begitu saya amati, saya curiga itu bukan Apple yang benar. Karena apa? Karena gambar Apple-nya itu terbalik. Yang dicokot itu, yang kerowak itu terbalik. Ya, kalau kita nggak bisa membedakan kan bisa ketipu. Ada beberapa poin yang sebenarnya kita bisa cerna Bapak Ibu. Penghakiman yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, ini sebenarnya bukan sekedar menilai orang pada umumnya, tetapi menyatakan secara terus-menerus orang itu bersalah. Dan pada bagian tindakan itu, tindakan ini sampai mengarah kepada tindakan mengutuk. Tindakan ini merupakan kata kerja yang berulang kali dilakukan. Ini merupakan kebiasaan menghakimi atau mengkritik. Yesus melarang kita untuk memandang orang lain dengan cara merendahkannya, mengkritiki kesalahannya, dan tidak pernah melihat kebenaran orang lain. Ini yang sebenarnya disoroti oleh Tuhan. Bukan menilai secara umum, tetapi melancarkan kritikan, hantaman, hujatan yang pedas kepada orang lain itu. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengkritik orang lain secara tajam
memang bisa berpotensi Bapak Ibu akan mengundang serangan balik dalam diri kita. Bapak Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu ini kita dihebohkan dengan drama Tumblr. Kalau mengikuti medsos itu, ada orang gara-gara Tumblr tuku seharga 300.000. Kemudian memberikan penilaian dan dia posting di medsos. Sehingga ada karyawan kereta api kemudian terancam dipecat. Namun Bapak Ibu, justru sebaliknya, postingan dia, penilaian dia yang tidak objektif itu akhirnya berbalik kepada dia dan hampir seluruh Nusantara mengkritik balik si A yang kehilangan Tumblr itu. Namun sesungguhnya balasan yang dimaksudkan itu bukan sekedar itu, boy. Bukan balasan dari orang yang kita kritik. Kalau kita melihat teks ini Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Bahwa kalimat jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalimat itu ditulis dalam bentuk kalimat pasif. Dan subjeknya di situ Bapak Ibu, subjek yang menghakimi di situ, itu sesungguhnya bukan manusia. Tetapi subjek yang disematkan pada penghakiman itu tidak lain adalah Allah sendiri. Sehingga kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu akan mendapatkan satu terjemahan yang mengatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Sadar atau tidak sadar, ketika kita melancarkan hujatan, kritikan terus-menerus kepada orang lain, tanpa belas kasih kita menyerang orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan berhadapan dengan Tuhan sendiri yang meminta pertanggungjawaban sikap kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang juga sebenarnya tidak sempurna? Kita orang-orang yang sebenarnya menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita orang-orang yang juga syarat dengan salah. Namun pertanyaannya, kenapa kita memposisikan diri sebagai orang yang lebih tinggi dari orang lain? Bila kita menuntut orang lain dan merendahkan orang lain, maka Allah juga akan menggunakan takaran yang sama untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita. Gambaran takaran yang Tuhan gambarkan di situ. Ini sebenarnya berbicara mengenai standar yang kita terapkan kepada orang lain akan menjadi standar yang dipakai Allah kepada kita. Penilaian yang keras menempatkan kita di bawah standar yang sama kerasnya pada hari penghakiman. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tugas para murid, tugas kita sebagai umat Tuhan bukanlah menjadi hakim bagi sesama kita. Melainkan mari kita menilai dengan hati yang sudah lebih dulu diperiksa, dibentuk dan ditundukkan kepada kasih karunia. Keinsapan bahwa kita akan dihakimi oleh Tuhan dengan ukuran yang kita pakai. Harus menjauhkan diri kita dari hal menghakimi orang lain dengan keras dan tanpa kasih. Koreksi tetap perlu, tetapi harus dilakukan dalam kerendahan hati. Belas kasihan dan komitmen untuk memulihkan, bukan
menghukum. Itulah kasih tanpa vonis. Ketika kita memberi masukan, ketika kita mengharapkan orang lain berubah, mari lakukan itu dengan kasih. Amin. Bukan dengan sikap atau memposisikan diri kita lebih tinggi. Tetapi posisikanlah sebagai kita orang yang sama-sama bertumbuh. Orang-orang yang mau lebih baik dan berjalan dalam kasih kemurahan Tuhan. Kasih tanpa vonis. Nah, untuk memberikan perspektif yang lebih jelas, Tuhan Yesus kemudian memberikan gambaran pada ayat 3 sampai 5 itu. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Gambaran atau perbandingan ini menarik. Dikatakan ada seseorang yang matanya ya ada balok di sini. Balok di sini ini adalah kayu besar yang sebenarnya dipakai untuk penyangga konstruksi bangunan itu. Sementara selumbar itu tidak lain sebenarnya adalah serbuk gergaji itu. Jadi perbandingannya antara kayu penyangga bangunan dengan serbuk kayu. Kan sangat jauh Bapak Ibu. Nah, menariknya orang yang matanya, nggak tahu ini ngatakannya gimana, keculek balok, itu bisa melihat orang lain yang kelilipan. Bapak Ibu ya tahu kan kosakata kelilipan, Pak Trik tahu kelilipan, kelilipan serbuk gitu. Kadangkala kan kita juga begitu Bapak Ibu. Kesalahan orang lain yang kecil gitu bisa lihat. Tetapi kesalahan kita yang besar itu kita kadang gak sadari. Iya enggak? Iya atau enggak? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu, getol mengoreksi orang lain, berusaha mengeluarkan selumbar dari mata orang, tetapi gak menyadari balok yang ada di matanya. Keadaan seperti itu Tuhan Yesus sebut sebagai hipokrites. Dalam gambaran teater Yunani, hipokrites itu gini, ada pemain drama atau teater pada waktu itu kalau main drama Bapak Ibu, itu biasanya pakai topeng. Nah, topengnya itu senyum padahal pemainnya itu sedang sakit gigi. Jadi apa yang ditampilkan di topeng itu gak sama dengan keadaannya. Artinya apa? Ada standar ganda yang terjadi pada orang itu. Dia menggunakan penilaian yang keras kepada orang lain. Namun pada saat yang sama, dia tidak menilai keras terhadap dirinya. Hipokrites itu atau pemain sandiwara itu tidak lain diterjemahkan atau dikatakan sebagai orang yang munafik. Ketika orang dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah mengoreksi dirinya, di mata Tuhan, orang itu adalah
Nah, jangan lihat kanan kirimu ya. Nah, teguran dan Bapak Ibu, perintah untuk mengeluarkan terlebih dahulu balok ini menegaskan bahwa pembenahan diri itu bukan tindakan sesaat, melainkan proses terus-menerus dari pemeriksaan batin, pertobatan dan pemurnian motivasi. Karena itu Bapak Ibu, ini kuncinya. Kita hanya akan bisa menjadi orang yang arif, orang yang bijak, membangun orang lain apabila kita mengalami pemurnian diri. Kita membuka diri di hadapan Tuhan untuk kita dibersihkan dulu. Hanya dengan menyadari bahwa diri kita ini juga adalah orang yang tidak sempurna. Orang yang juga syarat dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan teguran dengan rendah hati. Teguran yang bukan vonis. Teguran yang bukan cacian atau hujatan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa diri kita pun juga orang yang berdosa. Orang yang menerima pengampunan. Orang yang menerima pemurnian. Dan oleh karena kita dimurnikan, hati kita jernih. Kita bisa peka dan bisa membagikan kasih kepada orang lain. John Calvin mengatakan begini, bahwa orang yang kudus itu bukanlah orang yang sempurna dan tidak pernah jatuh lagi. Tetapi mereka yang semakin peka terhadap dosa-dosa sendiri. Dengan demikian Tuhan Yesus mengajar bahwa hanya mereka yang terus-menerus bertobat dan jujur di hadapan Allah, melihat kedalaman kelemahan dirinya, orang itulah yang dapat menolong orang lain dengan benar. Disinilah Bapak Ibu, disiplin rohani mengevaluasi diri itu dibutuhkan. Teguran dan koreksi bukan dihapuskan oleh Tuhan Yesus, tetapi diletakkan dalam kerangka kasih yang memulihkan. Setelah seseorang membersihkan balok dari dirinya, yakni mengakui kelemahannya, merendahkan hati, memurnikan motivasi, ia baru mampu melihat kesalahan saudara dengan cara yang benar. Penuh empati, bukan menghakimi, tetapi menolong. Gunakanlah perspektif yang sudah dimurnikan, supaya cara memandang orang lain itu dengan hati yang penuh kasih dan bukan dengan vonis. Amin. Bapak Ibu, di akhir pesan ini saya teringat satu pernyataan yang pernah ditulis oleh sastrawan Rusia bernama Leo Tolstoy. Novelnya itu menarik. Tolstoy pernah mengatakan begini. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ketika kita mengharapkan orang lain berubah, mari kita mulai dari perubahan diri sendiri. Amin. Mari kita izinkan Tuhan untuk mengeluarkan balok di mata kita, sehingga kita bisa memandang orang lain dengan jernih, merangkul dengan kasih tanpa vonis, dan menolongnya untuk mengeluarkan selumbar di matanya. Selamat berbagi kasih tanpa vonis. Amin. Puji Tuhan. Mari kita
doa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mengizinkan Tuhan untuk menerangi mata hati kita. Saya ingin mengajak kita untuk merespon pesan firman pagi hari ini dengan menaikkan pujian, sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Kasih Tuhan. Nanti single boleh. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Di hadapan Yesus kita membuka hati pada kasih-Nya yang merangkul. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak diterima. Berpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, sementara musik mengalunkan, mari kita membuka hati kita. Bukankah Tuhan Yesus udah merangkul kita dengan kasih-Nya? Terhadap apa yang kita lakukan, bukan vonis yang Tuhan berikan, tapi kasih yang memulihkan. Kenapa kita begitu menilai orang lain, mencari kelemahan dan kesalahan orang lain? Entah itu mungkin anak-anak kita, atau mungkin itu istri atau suami kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin anak buah kita, atau mungkin atasan kita, ataupun siapapun itu. Dengan kacamata vonis kita melihatnya. Kita hanya mengukur dengan kesalahan yang dia lakukan. Padahal kita ini adalah orang-orang bersalah yang telah menerima kasih karunia. Kiranya hati kita diubah untuk membagi kasih yang murni. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni bila dalam hari-hari kami, dengan perkataan atau dengan cara-cara kami melukai orang lain. Kami tidak bisa melihat kebaikan atau kebenaran orang lain.
Kami merasa lebih baik, lebih superior. Dan kami melancarkan kritik yang begitu pedas. Kami adalah orang yang telah menerima kemurahan. Kiranya kami juga membagikan kasih yang tanpa vonis. Berkati jemaat-Mu dan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggalkan di atas. Haleluya, haleluya. Serahkan kepada terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita yang telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita sedang diubahkan terus-menerus setiap hari menjadi seperti Tuhan. Mari kita saling membangun, saling menegur, saling menasehati, saling memulihkan di dalam kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Tony yang telah memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Sementara kita memberikan persembahan kasih, kami umumkan minggu depan ibadah di tempat ini jam 6 pagi disertai perjamuan kudus. Kemudian ibadah untuk anak-anak sekolah minggu akan dimulai jam 8 pagi. Dan sebentar sore kita dapat bersekutu bersama-sama dalam ibadah dan fellowship jam 4 sore. Kemudian doa pagi, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 pagi dapat diikuti melalui live streaming di Facebook. Hari Kamis ada Elohim Family Fellowship. Jam 6 sore melalui Zoom meeting kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kemudian bagi remaja, pemuda, dan pekerja, setiap hari Sabtu ada Elohim Youth Celebration jam 5 sore. Dan setiap hari Senin, mari tetap kita akan menundukkan hati kita, menundukkan diri kita di hadapan Tuhan untuk berdoa puasa bersama. Kita tetap akan mendoakan bangsa dan negara kita, para pemimpin kita. Kita akan mendoakan pelayanan di tempat ini. Kita juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan kita tetap dukung anak-anak kita, generasi muda yang ada di tengah tantangan dunia ini. Kita tetap juga akan mendoakan pemulihan dan mujizat Tuhan terjadi bagi Bapak dan Ibu rohani kita. Sebelumnya terima kasih. Juga ada persembahan Natal. Untuk persembahan Natal ada amplop di belakang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menyumbang untuk dana Natal umum dan Natal sekolah minggu, kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama menyanyikan Firman Terangi Jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus biasa
kasih buat pribadi-Mu Tuhan, Allah yang berkemurahan dan penuh anugerah bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah perhimpunan kami. Dan Kau menjadi berkat terbaik dan terbesar bagi hidup kami. Saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini Tuhan, kiranya hadirat-Mu senantiasa menyertai mereka untuk memberkati rumah tangga mereka dan seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah pekerjaan, usaha, mata pencarian umat-Mu. Berkatilah roti dan air umat. Limpahkan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Mereka dalam genggaman tangan-Mu dan tak seorang pun yang sanggup merebut mereka dari tangan kasih. Bawalah umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu, dan hidup dalam kesucian-Mu, serta memandang wajah-Mu yang indah. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang perkasa menopang Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera bagimu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu.
seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.